Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tujuh tahun berpindah-pindah, Micia Wulandari berhasil ditangkap tim tabur Kejaksaan Negeri Padang. Telepon genggam dan dompet pengantin yang sedang pesta di Padang, raib. Malingnya ditangkap polisi. Diduga terkait rebutan harta warisan, seorang pemuda di Padang Pariaman tega bunuh kerabatnya yang masih satu kaum. Micia Wulandari menjadi terpidana atas kasus penadahan sepeda motor. Selama pelariannya, terpidana ini sering pindah-pindah tempat, sehingga menyulitkan petugas untuk mencari keberadaannya. Petugas Kejaksaan Negeri Padang dibantu petugas dari Kejaksaan Tinggi Sumbar, akhirnya berhasil menangkap terpidana di Sungai Bange, Kecamatan Kototangah, pinggiran Kota Padang. Kemudian langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Padang. Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Muhammad Fatria menyampaikan, setelah ditangkap dan menjalani pemeriksaan kesehatan, terpidana dieksekusi ke Rumah Tahanan Negara di daerah Anak Ayah, Padang, untuk menjalani masa hukumannya. Karena terpidana memiliki balita, maka akan diberikan pelayanan khusus, dan Kejari telah melakukan koordinasi dengan pihak lapas. Perkara ini diputus tahun 2017 bulan Mei, dan setelah putusan pengadilan perkara ini terpidana melarikan diri dan berpindah-pindah tempat, dan kita melakukan pencarian terus. Alhamdulillah bisa kita temukan kediaman terpidana di daerah Sungai Bange. Kasus penadahan sepeda motor yang dilakukan terpidana telah diputus Pengadilan Negeri Padang dengan masa hukuman 18 bulan penjara. Tapi terdakwa tidak bersedia menjalaninya dan mengelabui petugas dengan cara berpindah-pindah tempat tinggal. Robiha melaporkan dari Padang. Pria berkaos biru ini tengah diinterogasi polisi. Ia dituduh telah mencuri sebuah telepon genggam dan dompet milik anak Daro dan Marapulai yang tengah bersanding di pelaminan. Tersangka bernama David diciduk polisi di pinggir jalan di kawasan Ganting Parak Gadang, pusat Kota Padang, setelah beberapa lama diikuti petugas. Kepada polisi ia mengaku telah membuang telepon genggam dan dompet yang dicurinya di persawahan. Setelah dicari, polisi menemukan barang bukti. Pelaku membuang benda tersebut karena terlindung kunci keamanan dan tak bisa digunakan orang lain selain pemiliknya. Sedangkan uang 1 juta rupiah yang ada di dalam dompet sudah dibelanjakan tersangka untuk kebutuhan harian. Modusnya, tersangka berpura-pura menjadi tamu undangan di acara pesta pernikahan. Ketika berfoto dengan anak Daro dan Marapulai, itulah kesempatan tersangka mencuri barang korban. Setelah kita amankan satu orang tersangka spesialis pesta pernikahan dengan cara anak Daro Marapulai berdiri untuk berfoto bersama tamu. Disitulah tersangka melakukan aksinya. Untuk barang bukti dibuang oleh tersangka sawah di belakang pemukiman warga. Untuk barang bukti yang kita amankan 1 unit handphone. Tersangka bersama barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang ibu rumah tangga, Nur Hayati, yang berusia 50 tahun, bersama anaknya Hasnah, 17 tahun, dibunuh kerabatnya yang masih satu suku dan satu kaum.
Pelaku bernama Daniel, warga Nagari Paukamba, Kecamatan Nansabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan keterangan yang dihimpun polisi, kedua korban dibunuh saat menanam padi di sawah yang digarapnya. Pelaku bersama beberapa rekannya mendatangi korban dan melarang korban melanjutkan bercocok tanam. Namun karena tak digubris, pelaku akhirnya membacok korban dengan cangkul dan pisau. Akibatnya kedua korban tewas di tempat. Setelah itu, tersangka menyerahkan diri ke polisi. Kasus pembunuhan ini diduga disebabkan masalah perebutan warisan tanah ulayat. Untuk tersangka inisial D berniat ke area persawahan dengan membawa cangkul dan pisau. Dalam perjalanan nampak korban bersama anaknya, dan terjadilah cekcok di area persawahan itu, sehingga terjadilah pembunuhan. Kita hasil dari interogasi awal memang berawal dari sengketa lahan warisan, lahan persawahan. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Sedangkan kedua korban, ibu dan anak, sudah dimakamkan di pemakaman kaumnya di Korong Pinang, Kanagarian Paukamba, Kecamatan Nansabaris. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Diduga kelelahan saat menjalankan tugas sebagai saksi dari salah satu partai di TPS 06 Kelurahan Gurun Laweh, Nanggalo, Padang, Edi Warmen yang berusia 43 tahun meninggal dunia pada Rabu siang. Pasangan suami istri ini memang menjadi saksi pemilu, tapi di TPS yang berbeda. Sang istri, Nila, yang mendapat informasi jika suaminya pusing dan pulang ke rumah, meninggalkan TPS-nya untuk menyusul sang suami ke rumah. Di rumah itu, Edi Warmen, sang suami, tak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Padang. Namun jiwanya tak tertolong. Edi Warmen meninggal dunia. Iya, tapi kurang tahu soalnya saya saksi juga, Pak. Mungkin tak kelelahan mungkin ya. Saya jadi kelelahan pusing banget. Tapi karena dia jadi nggak ketemu sama kita tadi kan, kita jadi saksi, jadi kita nggak ketemu kejadian itu, kita nggak tahu kata orang-orang dia pusing. Rencananya dimakamkan di mana biasanya, Bu? Di mana? Keluarga ya? Iya, tempat makam tanah warga. Wali Kota Padang, Henry Septa, yang melayat ke rumah almarhum pada Rabu malam, mengucapkan duka cita yang mendalam atas nama pemerintah Padang. Seorang warga Kota Padang, almarhum Edi Warmen, meninggal dunia usia 43 tahun, meninggalkan beberapa istri dan anak tadi di Rumah Sakit Ibnu Sina. Edi Warmen meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Almarhum dimakamkan di pemakaman kaum di kawasan Nanggalo pada Kamis siang. Robiham melaporkan dari Padang.